Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang kami rasakan. Dan waktu ini kami kembali akan belajar bersama-sama. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk sungguh-sungguh ingin belajar, ingin mendengar, ingin mengetahui kebenaran. Dan mampukan kami bisa memahaminya sedemikian rupa. Sehingga kami boleh semakin kagum akan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kebenaran yang kami terima bukan hanya menjadi kepuasan pengetahuan kami, tetapi kebenaran itu membuat iman kami bertumbuh. Trikotomi atau dikotomi, ya. Ini bicara masalah hakikat manusia. Kita ini sebagai manusia itu terdiri dari berapa bagian sih? 2 bagian atau 3 bagian? Ya, trikotomi berarti yang bicara 3 bagian. Kalau dikotomi bicara yang 2 bagian. Mengapa kita perlu pelajari ini? Paling sederhana alasannya adalah supaya kita tidak bingung dengan diri kita sendiri. Ada orang mengatakan, oh manusia itu cuma 2 bagian saja. Yang lain mengatakan, oh tidak 2 bagian, 3 bagian. Nah kalau kita tidak tahu kebenaran, maka kita bisa bingung tuh. Jadi kita ini berapa bagian sebenarnya sih gitu ya. Jadi itu alasan yang paling sederhana mengapa kita perlu mempelajari bagian ini. Tentunya selain itu, karena memang Alkitab menyatakan dengan sangat terang benderang. Sebenarnya kita ini, hakikat manusia kita ini, itu ada berapa bagian. Kita lihat istilahnya dulu ya. Kita lihat yang dikotomi dulu. Dikotomi itu menyatakan bahwa manusia terdiri hanya dari 2 bagian saja. Jadi hakikat manusia itu hanya 2 bagian saja, yaitu tubuh, yang pertama tubuh, yang kedua jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh ini adalah 2 kata yang berbeda tapi menunjuk pada satu hal yang sama. Ya. Jadi dikotomi percaya bahwa manusia kita ini hanya 2 bagian saja, tubuh yang sifat materi dan jiwa atau roh yang non materi. Ya, di mana jiwa dan roh dianggap menunjuk pada satu bagian atau elemen yang sama, dikotomi. Ya. Kalau trikotomi mempercayai bahwa manusia itu bukan 2 bagian hakikatnya, tapi 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Maka di sini kita tahu bahwa trikotomi membedakan antara jiwa dan roh. Jiwa sendiri, roh sendiri. Tambah tubuh, jadi 3. Ya, jadi kita bisa tahu ini sudah perbedaan yang sudah terlihat ya antara dikotomi dan trikotomi. Terutama masalah pengertian jiwa dan roh. Bagi dikotomi, jiwa ya sama roh itu sama. Tapi trikotomi, jiwa dan roh itu berbeda. Nah, kira-kira Alkitab itu mengajarkan yang mana? Dikotomi atau trikotomi? Kalau dulu ya, saya dari kecil sampai SMA sebelum belajar teologi, ya banyak mendengarnya trikotomi. Di gereja diajarkan trikotomi. Ya, tubuh, jiwa, roh. Karena ada lagunya ya. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Trikotomi. Itu dari kecil begitu. Tapi begitu belajar, ternyata bukan trikotomi kita. Bukan 3 bagian kita hakikatnya. Ya 2 bagian saja. Yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh dan roh. Tubuh dan jiwa atau roh. Nah sekarang kita akan lihat dasarnya dikotomi. Mengapa kita mesti meyakini bahwa Alkitab mengajarkan dikotomi? Bukan trikotomi. Bahwa kita hakikatnya cuma tubuh dan jiwa atau roh. Alkitab secara eksplisit ya, Alkitab secara eksplisit ya, secara terang benderang ya, kasat mata gitu, memperlihatkan kepada kita memang manusia itu hanya 2 bagian saja. Kita akan lihat beberapa ayat ya. Yang pertama Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup
ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berapa bagian? 2 bagian. Debu tanah, bicara tubuh, materi. Hembuskan nafas hidup. Ini bicara roh. Yang non materi. Jadi 2 saja. Debu tanah, nafas hidup. Tubuh, jiwa atau roh. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Berapa bagian? 2 bagian lagi. Hidup di sini sebenarnya dalam kata asli itu artinya jiwa. Bukan hidup, tapi jiwa. Ya. Jadi di sana ada jiwa, ada tubuh. Ada jiwa, ada tubuh. 2 bagian, bukan 3 bagian. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berapa bagian? 2 bagian. 2 bagian. Tubuh, jiwa, tubuh, jiwa. Mungkin saudara tanya loh, kok tidak ada rohnya sama sekali? Kok tidak ada rohnya? Tubuh, jiwa, tubuh, jiwa. Sekarang kita lihat tubuh dan roh. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 2 bagian. Tubuh, roh. Tadi 3 ayat pertama tubuh, jiwa. Sekarang tubuh, roh. Jelas ya kalau kita di sebagian ayat yang lain tubuh dan roh, ya berarti jiwa dan roh itu sama. Sama. Sehingga dikotomi, bukan trikotomi. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh, roh. 2 bagian. Jadi konklusinya sangat jelas ya. Sebagian ayat mengatakan 2 bagian. 2 bagiannya adalah tubuh dan jiwa. Sebagian ayat 2 bagian juga tubuh dan roh. Maka tidak bisa tidak, mesti kita simpulkan jiwa dan roh menunjuk pada hal yang sama. Jadi hakikat manusia kita adalah dikotomi, bukan trikotomi. Kita 2 bagian, tubuh dan jiwa. Mana orang juga tidak sedikit yang mempercayai trikotomi. Apakah mereka tidak punya argumentasi? Oh, argumentasinya sangat banyak. Bahkan argumentasi trikotomi itu lebih banyak daripada argumentasi dikotomi. Tapi kita akan uji apakah argumentasinya itu argumentasi yang benar, yang kuat, yang konsisten dengan kebenaran seluruh Alkitab, atau argumentasinya itu ternyata argumentasi yang sangat lemah sekali. Meskipun banyak bukan berarti benar ya. Bukan berarti banyak argumentasi pasti benar, belum tentu saudara ya. Nah dalam hal ini terkait dengan trikotomi mereka punya banyak argumentasi. Nah sekarang kita akan coba lihat beberapa argumentasi trikotomi dan kita akan membantah argumentasi ini. Untuk semakin meyakinkan bahwa natur kita manusia, hakikat kita manusia itu dikotomi. 2 bagian, tubuh dan jiwa atau roh. Argumentasi pertama dari trikotomi, bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Mereka punya definisi begini. Kenapa manusia itu terdiri dari 2 bagian dan bukan 3 bagian? Mereka punya definisi begini. Tubuh itu apa? Tubuh itu adalah bagian materi dari manusia. Dalam definisi ini sama dengan dikotomi ya. Jiwa, bagi penganut trikotomi, jiwa ini adalah elemen hakiki dari kehidupan binatang. Jadi binatang itu punya jiwa. Ya.
Roh itu adalah elemen yang rasional dan tidak bisa binasa yang menghubungkan manusia dengan Allah. Roh ini dianggap sebagai sesuatu yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi penganut trikotomi itu percaya bahwa binatang itu dua bagian, tubuh dan jiwa. Kalau manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti dalam penganut trikotomi jiwa ini sama dengan nyawa. Begitu binatang mati, tubuhnya mati, jiwanya musnah. Selesai. Tapi beda dengan manusia. Manusia punya tubuh, jiwa, roh. Begitu mati yang hilang dua. Tubuh sama jiwa. Rohnya, ya kalau tidak ke surga ke neraka. Kira-kira begitu pemahamannya trikotomi. Ya. Jadi tubuh, jiwa diidentikan dengan sekedar nyawa saja. Ya, sehingga mereka mengatakan itu elemen kehidupan binatang. Dan manusia bukan hanya punya tubuh dan jiwa, tapi punya roh yang bisa berelasi, yang sifatnya kekal itu, begitu ya. Nah sekarang kita akan uji, apakah dasar ini kuat? Untuk mengujinya kita mesti melihat apakah definisinya ini benar tentang jiwa dan roh, terutama definisi jiwanya ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Bagi trikotomi jiwa, kira-kira gitu ya. Kalau roh itu adalah elemen yang menghubungkan manusia dengan Allah. Apakah ini benar? Ini tidak cocok kalau kita membaca banyak ayat. Misalkan Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Di mana jiwa itu disuruh memuji Tuhan. Padahal memuji Tuhan jelas merupakan aktivitas rohani. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 sekarang kita lihat ayatnya ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan pujilah Tuhan hai rohku. Nah kalau trikotomi mengatakan jiwa itu adalah punyanya binatang. Ya. Roh itu adalah yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Loh di sini Daud ngomong pujilah Tuhan hai jiwaku. Maka ini tidak cocok dengan apa yang merupakan definisi jiwa dari trikotomi. Karena jiwa dalam Mazmur ini jelas ini bicara hubungan dengan Tuhan. Kalau penganut trikotomi kan jiwa ini tidak bisa berhubungan Tuhan atau merindukan Tuhan. Yesaya 26 ayat 9 mengatakan begini. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Lagi-lagi jiwa dikatakan oleh Yesaya itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Padahal kalau semacam ini dalam trikotomi itu bagiannya roh. Bukan jiwa. Dalam pengertian trikotomi jiwa tidak bisa melakukan seperti ini. Tapi ternyata Alkitab mengatakan jiwa bisa. Bahkan Yesaya mengatakan seperti itu. Dengan segenap jiwa aku merindukan Tuhan. Demikian juga dengan Matius pasal 22 ayat 37. Segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tidak ada kata dengan segenap roh di sana. Kenapa tidak ada kata dengan segenap roh? Ya karena dalam pengertian Matius jiwa dan roh itu sama. Begitu. Matius 22 ayat 37 semua tahu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya kalau dikatakan sekali lagi, kalau dikatakan jiwa itu elemen hakiki binatang, hidup binatang, sehingga yang bisa berrelasi dengan Tuhan itu adalah roh, laki-laki tidak cocok. Matius mengatakan kasih Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Justru dalam pengertian ini jiwa itu tidak beda dengan rohnya. Jadi dari definisi, dari argumentasi berdasarkan definisi ini sudah tidak bisa dipakai ya. Ketika trikotomi membagi manusia jadi 3 bagian, tubuh, jiwa, roh.
maka definisi jiwanya ini jelas gugur semua. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan jiwa itu berkaitan dengan Tuhan. Jiwa itu merindukan Tuhan. Jiwa itu mencari Tuhan. Jiwa itu mengasihi Tuhan. Itu sudah definisinya sudah gugur. Ya. Sekarang kita lihat argumentasi yang lain dari trikotomi dan kita akan membantahnya. Trikotomi mengatakan begini. Tidak bisa, manusia itu bukan dua bagian. Jiwa dan roh itu dua hal yang beda, kata trikotomi. Tidak mungkin sama. Mengapa beda? Karena dalam Alkitab, kata Ibrani dan kata Yunani untuk jiwa dan roh itu beda katanya. Kalau dalam Ibrani, jiwa itu adalah nefes. Kalau dalam Yunani adalah suke. Kalau roh, itu bahasa Ibraninya ruah. Kalau Yunaninya pneuma. Beda, katanya itu beda. Maka mereka ngomong begitu. Tidak mungkin jiwa itu sama roh, tidak mungkin kata mereka. Karena argumentasinya apa? Karena dalam bahasa Alkitab, baik jiwa maupun roh, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, semua katanya berbeda. Nah sekarang kita bagaimana menanggapi argumentasi ini? Maka ketika kita ditanya, seringkali kita harus mempertanyakan pertanyaannya. Ini cara berapologetika yang ringan ya. Kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan orang, kita mesti mempertanyakan pertanyaannya. Ketika mereka bertanya, bagaimana mungkin jiwa itu sama dengan roh, kalau kata yang dipakai itu adalah kata yang berbeda. Maka kita bisa kembali tanya, loh apakah kalau katanya berbeda? Itu pasti dan harus menunjuk pada dua hal yang berbeda. Nah, di sini kita akan memberikan bukti meskipun kata Ibrani dan Yunani untuk jiwa dan roh itu berbeda, tetapi fakta dalam Alkitab kedua kata itu dipakai secara interchange. Bisa dibolak-balik, kadang dipakai jiwa, kadang dipakai roh. Kadang dipakai roh, kadang dipakai jiwa dalam konteks yang sama. Sekarang kita lihat beberapa ayatnya ya. Yang pertama, baik jiwa maupun roh itu digunakan untuk Allah. Sekali lagi, baik jiwa maupun roh itu digunakan untuk Allah. Misalkan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini jelas untuk Allah ya, roh. Sekarang Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hati. Sebenarnya terjemahan lebih tepat jiwa, bukan hati. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan jiwaku tidak akan muak melihat kamu. Maka baik jiwa maupun roh ini dikenakan untuk Allah. Yang kalau kita lihat dua ayat ini, tidak kita simpulkan jiwa itu sama dengan roh. Kalau masih memaksakan jiwa itu berbeda dengan roh, berarti Allah itu punya jiwa, punya roh. Itu jadi kacau semua nanti ya. Jadi baik jiwa maupun roh dikenakan pada Allah, membukti sama. Lagi, baik jiwa maupun roh itu digunakan untuk orang mati. Misalkan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Ini orang yang mau meninggal ya, mengatakan Tuhan terimalah rohku. Pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas. Terjemahan lebih tepat, tidak ada jiwanya lagi. Ini sama-sama bicara orang yang sudah sangat dekat dengan kematian. Ya. Satu dikatakan rohnya itu mau lepas, yang satu dikatakan jiwanya itu juga sudah tidak ada. Ini tidak bisa tidak disimpulkan roh dan jiwa itu sama, meskipun dua kata berbeda, termasuk memakai kata Alkitab, kata bahasa Alkitab sekalipun. Tapi ini dipakai interchangeable, dipakai bolak-balik. Ya. Yang berikutnya,
baik jiwa maupun roh digunakan untuk orang yang bangkit dari kematian. Yohanes 8 ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu. Jadi ini bicara orang yang mati yang dibangkitkan ya. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dikatakan yang balik itu roh. Orang mati, yang balik roh ketika dibangkitkan. Sekarang 1 Raja-Raja 17 ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa. Nyawa di sini sebenarnya adalah jiwa dalam kata aslinya. Jiwa. Jiwa anak itu pulang ke dalam tubuhnya ketika ia hidup kembali. Kasusnya sama ya. Kasusnya adalah orang yang mati yang dibangkitkan. Baik dalam Yohanes maupun dalam 1 Raja-Raja. Dalam Yohanes orang mati yang dibangkitkan dikatakan rohnya balik. Kalau dalam 1 Raja-Raja orang mati yang dibangkitkan dikatakan jiwanya balik. Maka jelas tidak bisa tidak. Jiwa dan roh itu sama. Bukan dua hal yang berbeda. Meskipun kata yang dipakai itu adalah dua kata yang berbeda. Baik jiwa maupun roh digunakan untuk perasaan manusia. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dikatakan, Yesus mengatakan, jiwaku terharu. Sebenarnya terjemahan terharu ini gak lucu. Salah terjemahannya. Bukan terharu. Coba bandingkan dengan Yohanes 13:21 ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Kalau saudara periksa dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Itu bukan terharu tapi terganggu. Artinya dia sedih, dia gelisah begitu loh. Tidak nyaman. Rohnya. Masa Yudas mau berkhianat dia terharu. Ini terjemahnya adalah benar. Terjemahnya kurang tepat ya. Masa dia mau dikhianati dia terharu ya. Tidak tahu kenapa terjemahkan terharu. Tapi terjemahnya salah ya. Bukan terharu. Tapi dia itu terganggu rohnya. Merasa tidak nyaman, sedih, campur aduk lah. Sedih dan segala macam itu ya. Nah kita bandingkan dalam Yohanes pasal 12 dikatakan jiwanya yang terganggu. Bukan gangguan jiwa loh, bukan misalnya. Tapi jiwanya itu artinya merasa tidak nyaman begitu loh. Ya merasa semacam ada satu ya kayak pergumulan, ada kesedihan. Begitu. Tapi dikatakan itu jiwanya. Tapi dalam Yohanes pasal 13, yang terganggu apa? Rohnya. Maka jelas bahwa dalam bagian ini, jiwa dan roh laki-laki sama. Bukan dua bagian yang berbeda. Baik jiwa maupun roh digunakan untuk binatang. Wahyu 16 ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa. Sebenarnya yang dipakai adalah suke, yaitu jiwa. Matilah semua yang punya jiwa yang hidup dalam laut. Ini berarti binatang-binatang laut ya. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 21. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Nafas binatang itu dalam kata Ibrani itu pakai ruah atau roh. Maka di sini ketika dikatakan binatang punya jiwa, di Pengkhotbah dikatakan binatang punya roh, maka jiwa dan roh itu sama. Maka dengan ini mungkin kita tanya, loh kalau begitu kita sama binatang sama dong. Binatang punya tubuh, punya jiwa, kita punya tubuh, punya jiwa. Berarti jangan-jangan jiwanya binatang sama kekalin sama kita? Tidak. Binatang punya tubuh, punya jiwa? Ya. Alkitab ngomong begitu kok. Kita punya tubuh, punya jiwa? Ya. Tapi jelas, jiwa atau roh binatang itu tidak kekal adanya. Itu sama dengan sekedar nyawa saja. Tapi jiwa atau roh manusia itu kekal adanya. Ya. Jadi ketika trikotomi mengatakan tadi ya, oh dikotomi itu salah.
Manusia itu bukan dua bagian, tapi tiga bagian. Kenapa? Karena menyamakan jiwa dan roh itu salah. Karena Alkitab memakai dua kata yang berbeda untuk jiwa dan roh. Nah, jawabnya seperti ini. Meskipun katanya berbeda, tapi ternyata di dalam banyak ayat Alkitab, kedua kata yang berbeda itu dipakai secara interchangeable, bisa dibolak-balik. Kadang dipakai jiwa, kadang dipakai roh, kadang dipakai roh, kadang dipakai jiwa. Itu menunjuk pada hal yang sama. Baik, kita lanjut lagi. Argumentasi yang berikutnya dari trikotomi. Mengapa manusia punya tiga bagian dan bukan dua bagian? Mereka ngomong begini. Allah itu dari tiga pribadi adanya, bukan dua pribadi loh. Satu hakikat tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, manusia itu kan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia tidak boleh dua bagian, mesti tiga bagian. Karena Allah itu tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka manusia karena itu serupa dengan gambar Allah, maka dia pasti punya tiga bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Wah, seolah-olah masuk akal ya. Allah Tritunggal satu tapi tiga, manusia berarti juga begitu, satu punya tiga bagian. Kelihatan masuk akal, tapi sebenarnya untuk menjawab ini, pertama tidak ada dasar. Tidak ada dasar untuk menyamakan tiga pribadi Allah Tritunggal dengan tiga bagian dari manusia. Tidak ada dasar. Ini hanya cocokologi. Cocoklogi. Ini hanya digatuk-gatukkan, dicocok-cocokin. Oh, Allah itu satu hakikat tiga pribadi, maka manusia itu satu tapi punya tiga bagian. Tapi tidak ada dasar sama sekali. Bahkan dari Alkitab tidak ada dasar sama sekali. Bahkan sebenarnya menganalogikan manusia itu satu dengan tiga bagian. Itu menunjuk pada gambaran tiga pribadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena tidak ada satu analogi yang bisa benar-benar menganalogikan satu hakikat tiga pribadi. Tidak ada. Adanya tiga pribadi dan satu hakikat dalam diri Allah itu bersifat tidak bisa diberikan kepada ciptaan. Sehingga karena tidak bisa diberikan kepada ciptaan, maka tidak mungkin mempunyai persamaan dalam diri manusia. Berbeda itu artinya Allah dengan satu hakikat tiga pribadi tidak mungkin bagian itu diberikan. Bahkan termasuk hanya gambaran saja untuk manusia. Tidak bisa. Itu eksklusif punyanya Tuhan. Tidak ada analogi yang bisa mewakili akan misteri dari Tritunggal satu hakikat tiga pribadi itu. Jadi tidak ada dasar ya untuk trikotomi sebenarnya menggunakan argumentasi ini. Ya. Yang berikutnya ada dua ayat ya, yang dikutip oleh trikotomi. Lagi-lagi kita lihat argumentasinya sangat banyak ya. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah di dalam kamu. Lalu 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Berdasarkan dua ayat ini, lalu penganut trikotomi mengatakan begini. Loh, lihat, manusia itu dikatakan bait Allah. Dan lihatlah, bait Allah itu ada tiga bagian loh. Apa tiga bagiannya? Ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Karena itu, ini ada gambaran tentang tiga bagian manusia. Pelataran itu menggambarkan tubuh manusia. Ruang suci menggambarkan jiwa manusia. Ruang maha suci menggambarkan roh manusia. Waduh, kreatif luar biasa. Kreatif ya, pemikirannya trikotomi sangat-sangat kreatif ya. Pintar loh cari-cari untuk mencocokkan satu sama lain. Berdasarkan dua ayat tadi, manusia adalah bait Allah. Ya, sebenarnya bukan manusia secara umum. Ini orang percaya adalah bait Allah. Karena bait Allah ada di tiga bagian, maka manusia punya juga tiga bagian. Bagaimana kita menanggapi argumentasi ini? Yang pertama, ini adalah satu pengalegorian atau pelambangan yang tidak pada tempatnya.
Lagi-lagi tidak ada dasar untuk melambangkan pelataran sebagai tubuh, ruang suci sebagai jiwa, dan ruang maha suci sebagai roh. Tidak ada dasar. Seperti tadi ya, saat Allah itu tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu manusia juga mesti tiga bagian tubuh jiwa roh. Tidak ada dasar. Demikian juga tidak ada dasar untuk mengalegorikan, melambangkan bahwa bait suci dengan tiga bagian itu menunjuk pada tiga bagian manusia. Tidak ada dasar. Dan perhatikan, bahwa yang disebut sebagai bait Allah dalam kedua ayat itu bukan semua manusia loh. Tapi hanya orang percaya. Hanya orang percaya yang disebut sebagai bait Allah. Nah, kalau kita ikuti pemikiran trikotomi, karena manusia bait Allah dan bait Allah itu tiga bagian, maka manusia juga ada tiga bagian tubuh jiwa roh. Tapi ini kan hanya untuk orang percaya. Berarti untuk orang yang tidak percaya bagaimana? Berarti trikotomi ini hanya akan berlaku eksklusif bagi orang percaya saja. Kalau orang tidak percaya, orang tidak percaya kan bukan bait Allah. Ini jadi kesulitan kalau mau dipaksakan seperti itu. Dan lebih parahnya ya, pengalegorikan seperti ini salah total kalau kita lihat dari bahasa aslinya. Untuk bait Allah di dalam bahasa Yunani itu punya dua kata. Jadi ada dua kata untuk bait Allah dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah hieron. Hieron ini menunjuk pada seluruh bait Allah, termasuk pelatarannya. Ini keseluruhan bait Allah itu ya, itu hieron. Tapi ada kata Yunani yang lain untuk bait Allah yaitu naos. Naos ini adalah menunjuk pada sanktuarinya. Menunjuk pada ruang suci dan ruang maha sucinya. Yang di kotaknya itu loh. Tidak termasuk pelatarannya. Ya, saya tidak menampilkan gambaran bait Allah. Saudara kiranya punya gambaran ya. Jadi bait Allah itu ada pelataran. Kemudian ada kayak satu bangunan begitu. Dalam satu bangunan itu ada dua. Ya, ada dua ruang. Satu ruang suci, satu ruang maha suci yang dipisahkan dengan tirai itu ya. Nah, naos ini itu tidak menunjuk pada seluruh bait Allah, tetapi hanya menunjuk pada ruang sanktuarinya. Yang ada dua bagian, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Menariknya, dua ayat yang dikutip oleh trikotomi, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Kata bait Allah yang dipakai itu bukan hieron, tapi naos. Wah, sudah bubar semua. Karena ternyata kata dipakai itu naos. Dan naos itu hanya menuju pada dua bagian, bukan tiga bagian. Ya, kurang cermat ternyata untuk menggunakan argumentasi ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau dipaksakan, ya penggunaan bait Allah sebagai alegori manusia itu lebih cocoknya dikotomi, bukan trikotomi. Karena naos menunjuk pada dua ruang, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Maka jelas dalam bagian ini gugurlah argumentasi trikotomi yang memaksakan bahwa manusia itu punya tiga bagian. Ya. Yang berikutnya, dua yang terakhir, hari ini kita cepat ya. Dasar trikotomi yang berikutnya adalah ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Wah, ini ayat favorit yang dipakai trikotomi untuk mendukung bagiannya. Manusia bukan dua bagian, tiga bagian. Baca tuh ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Betul juga ya. Tapi kita sudah pelajari tadi argumentasi itu yang lain sudah bubar semua gitu ya. Tapi bagaimana dengan argumentasi ini? Kelihatannya tidak terbantahkan ya. Karena Alkitab secara eksplisit menyebut tiga bagian ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana kita menjawab bagian ini? Untuk membuktikan bahwa ini tidak bicara trikotomi. Nah, jawabnya begini.
Di dalam ayat ini, jiwa dan roh muncul dalam satu ayat. Tetapi tidak berarti bahwa jiwa itu berbeda dengan roh. Bahwa dua kata yang berbeda itu muncul dalam satu ayat. Tidak mutlak berarti bahwa itu menunjuk dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena dalam Alkitab ada begitu banyak ayat di mana sering menumpuk beberapa istilah yang artinya sama atau overlap. Sekali lagi ya, di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat yang dengan kata yang berbeda. Dengan tujuan apa? Untuk menekankan hal itu. Contohnya apa? Matius 22 ayat 37 yang tadi kita sebutkan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya adalah apakah hati, jiwa, akal budi itu menunjuk pada tiga elemen yang berbeda? Tidak. Jiwa itu sudah mencakup di dalamnya hati. Jiwa sudah mencakup yang di dalamnya akal budi. Akal budi itu ya bagian dari jiwa. Hati ya bagian dari jiwa. Tidak beda dengan jiwa begitu loh. Jadi meskipun ada beberapa kata yang berbeda dalam satu ayat, tidak membuktikan bahwa itu menunjuk pada bagian-bagian yang berbeda. Termasuk ketika Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukan berarti jiwa dan roh menuju pada hal yang berbeda. Sebagaimana hati, jiwa, akal budi menuju pada hal yang satu, yaitu jiwa itu sendiri, maka sebenarnya jiwa dan roh dalam hal ini tidak berarti dua hal yang berbeda. Jadi mengatakan ini bukan berarti tanpa alasan ya. Ya tadi, di dalam Alkitab ada banyak ayat yang dalam satu ayat itu ada beberapa istilah tapi menunjuk pada hal yang satu. Bukan menunjuk pada dua hal yang berbeda. Jadi mengerti 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ini bagaimana? Ya sebenarnya untuk mengertinya adalah bahwa Allah itu memelihara kita secara keseluruhan, totally. Total. Ya, Allah memelihara kita dengan sempurna, total. Ya. Jadi tidak harus diartikan roh dan jiwa itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat yang ayat yang terakhir ya, yang seringkali juga dipakai menjadi dasar trikotomi. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Perhatikan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini ayat favorit juga. Untuk mengatakan jiwa dan roh itu dua hal yang berbeda. Coba baca Ibrani 4 ayat 12. Bahwa firman Tuhan itu digambarkan lebih tajam. Ya, daripada pedang bermata dua manapun, karena dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, seperti ada dua bagian ya, ini jiwa, ini roh dipisahkan oleh firman Tuhan. Wah, berarti kan jiwa dan roh itu menuju pada dua hal yang berbeda. Kalau kita baca sekilas memang seperti itu. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, tidak seperti itu. Mengapa? Kita fokus di kata memisahkan. Memisahkan jiwa dan roh. Kata memisahkan. Cek ini aja. Tahu ini aja. Kata memisahkan yang dipakai ini adalah merismos. Nah, kata merismos ini itu tidak pernah berarti memisahkan di antara. Tidak pernah arti begitu. Tetapi kata merismos ini selalu berarti pemisahan di dalam. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan Indonesia, kelihatannya ini kan memisahkan di antara ya. Jadi ada jiwa, ada roh, dipisahkan
Di tengah-tengah, di antara jiwa dan roh dipisahkan. Kata merismos tidak pernah berarti yang seperti itu. Kata merismos itu kalau memisahkan itu artinya memisahkan di dalam. Jadi satu lalu dipisahkan di dalamnya begitu. Jadi bukan dua hal lalu dipisah begini, enggak. Tapi satu dan pemisahnya itu di dalam. Maka ketika dikatakan oleh penulis Ibrani bahwa firman itu memisahkan jiwa dan roh, maka otomatis tidak bisa tidak, karena kata merismos itu berarti pemisahan di dalam. Justru ini mendukung dikotomi, bukan trikotomi. Jiwa dan roh menuju pada hal yang sama, sehingga terjadi semacam firman Tuhan bekerja seperti memisahkan begitu. Di dalam jiwa sendiri begitu. Bukan antara jiwa dan roh, tapi di dalam jiwa atau roh itu sendiri. Jadi ini justru ayat Ibrani 4 ayat 12 itu ayat yang mendukung dikotomi, bukan trikotomi. Ya tadi, karena merismos tidak pernah berarti memisahkan di antara dua bagian, tapi pemisahan yang terjadi di dalam. Ya karena itu justru menunjukkan jiwa dan roh menuju pada hal yang sama. Tapi bukankah di situ ada sendi-sendi dan sumsum? Bukan. Jadi jelaslah bahwa pemikirannya bukanlah masuk di antaranya untuk memisahkan. Tetapi bahwa hal-hal ini adalah bagian-bagian yang paling tidak bisa dimasuki dari kerangka fisik kita. Dan hal itu ya dikatakan memisahkan sendi dan sumsum itu mengilustrasikan kekuatan menusuk dari firman yang dengan suatu kiasan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi ketika penulis Ibrani menggunakan istilah memisahkan sendi dan sumsum itu artinya bahwa firman Tuhan itu menyelidiki kita secara menyeluruh, mendetail, sehingga tidak ada bagian dari kita yang tidak terkena. Tidak bisa. Pernah mengalami ini? Saudara baca firman, saat teduh, dengar khotbah. Wah, seperti hati, pikiran, perasaanmu itu diacak-acak, bongkar-bongkar. Ya, ditusuk-tusuk. Nah, itu seperti itu cara kerja firman Tuhan yang merupakan penekanan dari Ibrani 4 ayat 12. Jadi memang secara sekilas kalau kita perhatikan seolah-olah ada banyak ayat yang mendukung trikotomi ya. Dan begitu kita pelajari lebih baik, lebih dalam, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi berbagai macam argumentasi trikotomi kita sudah lihat dan tidak ada satupun argumentasi trikotomi yang bisa bertahan. Semuanya bisa dikoreksi, semuanya bisa dijelaskan untuk menyatakan bahwa itu bukanlah dasar yang kuat. Maka meskipun argumentasi dikotomi itu sederhana, tapi argumentasi itu sangat kuat sekali. Kalau saudara mungkin dengar ini lalu tanya begini, apa sih efeknya dalam hidup saya? Mau percaya dikotomi kayak trikotomi kayak apain? Apa sih efeknya begitu loh? Apa sih pengaruhnya? Ya tadi di awal saya katakan ini tentang hakikat kita. Supaya kita enggak bingung. Kita ini berapa bagian sih begitu loh. Jadi kita mesti tahu kita ini manusia berapa bagian hakikatnya. 2 atau 3. Nah kita sudah belajar 2. Jadi meskipun kita mungkin punya teman-teman dari aliran-aliran yang lain begitu mengatakan 3, ya kita bisa menyatakan posisi kita ya. Bukan 3, tapi 2 bagian. Tubuh dan jiwa. Jiwa sama dengan roh. Lalu apakah mempercayai trikotomi? Apakah itu tidak ada dampak yang ditimbulkan? Tentang keselamatan tidak ada kaitan memang. Percaya trikotomi tidak ada kaitan dengan kehilangan keselamatan, tidak ada kaitan dengan diselamatkan dan diselamatkan. Memang tidak ada kaitan ya, tidak ada kaitan. Tetapi mempercayai trikotomi itu akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membingungkan. Khususnya tentang kematian. Ketika seorang meninggal dunia, maka orang yang penganut trikotomi mesti ditanya begini. Apa yang terjadi dengan orang yang meninggal dunia? Oke, kan ada 3 bagian tuh. Tubuh, jiwa, roh.
Di manakah tubuhnya? Ya, ada di kuburan. Di manakah jiwanya? Lenyap, karena itu elemen binatang kok. Di mana rohnya? Ya kalau tidak ke surga, ke neraka. Menjadi kesulitannya begini. Loh, manusia itu berpikir, kehendak, merasa itu kan dari jiwanya. Kalau jiwanya musnah, loh, berarti rohnya di surga itu roh tanpa perasaan, roh tanpa pikiran, roh tanpa keinginan, roh tanpa kehendak. Juga demikian di neraka. Jadi kacau balau, tidak bisa. Mengatakan jiwa manusia itu seperti elemen hakiki kehidupan binatang itu salah parah. Karena kita berpikir jiwa kita di situ. Kita berkehendak, kita menginginkan, kita merasa itu jiwa kita. Ya, jadi kalau dipisahkan antara jiwa dan roh maka itu kacau setengah mati ya. Jadi bisa dibayangkan orang di surga, orang di neraka itu ya kosong begitu ya. Karena jiwanya lenyap. Karena aktivitas kemauan, kehendak itu ada dalam jiwa. Ya, itu menjadi satu persoalan serius bagi trikotomi ya untuk mengerti bagian itu ya. Oke, sampai di sini saja kira-kira pelajaran malam hari ini. Ringan kan, tidak buat pusing kan ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, yang ingin membuat pusing silakan. Ada tanya? Ya, Wali. Hah? Mau tanya, buminya ada dua kan maksudnya? Bumi nyata dan nyata ada kan? Enggak ada. Aku mau tanya. Dunia. Ya, buminya ada dua kan? Bumi nyata enggak nyata. Ada dua kan? Kira-kira. Enggak, bumi ya ini aja bumi. Kalau banyak roh itu, kalau aku dengar roh itu kan modelnya jin. Jin kan berupa roh ya. Jin itu Jin itu setan toh. Setan itu kan banyak toh. Setan itu kan banyak namanya. Ada jin, ada setan, ada gundurwo. Oh banyak dia namanya banyak. Semua itu katakan setan. Semuanya gitu. Setan semua ya. Kalau jin itu apa? Jin itu saya kira mereka bentuk roh. Oh benar kayak itu? Iya, setan kan roh toh. Iya, setan roh. Apa kalau kata manusia itu kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Apa bedanya kalau jin itu punya roh? Iya, jin tidak punya tubuh. Manusia punya tubuh. Kalau saya dengar banyak ada dunia yang gaib, banyak ada apa jin maksudnya tinggal di dunia ini. Ada ya jin itu ya dalam pengertian Kristen ya setan itu. Setan. Iya. Jadi enggak ada jin baik, enggak ada jin jahat ya bagi kita. Ya semua setan ya. Kan kalau jin kan itu kan jin kan ya ciptaan Tuhan juga Musa. Siapa ngomong? Enggak ah. Tuhan enggak ciptakan jin. Tuhan ciptakan malaikat, malaikatnya jatuh, itu dikatakan sebagai setan. Ya. Ada? Oke, makasih kali. Ada chat tadi ya? Saya ngomongin aja Musa. Oh boleh. Musa, apakah roh bisa binasa atau kekal? Bagaimana dengan roh atau jiwa binatang? Roh manusia kekal, tidak bisa binasa. Tapi roh atau jiwa binatang tidak kekal. Ya jadi di surga, di neraka tidak ada meong, guguk, tidak ada. Ya, tidak kekal ya. Jadi mati ya mati selesai begitu. Tapi beda dengan roh manusia atau jiwa manusia. Begitu sekali ada, dia tidak bisa tidak ada, dia kekal. Ya entah nantinya kekal dia di surga atau neraka. Ya. Yang percaya ke surga, yang tidak percaya ke neraka. Lanjut. Kalau tubuh manusia kekal atau enggak? Tubuh ini kekal atau enggak?
Tubuh yang kita pakai sekarang tidak kekal, akan jadi debu. Tetapi yang tidak kekal itu nanti akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang dapat binasa itu akan diubahkan menjadi yang tidak dapat binasa. Lalu bagaimana dengan yang di neraka? Alkitab memang tidak banyak ngomong ya. Tapi kalau saya percaya kalau ada tubuh kemuliaan maka akan ada tubuh kebinasaan. Kalau nanti yang di surga itu roh akan disatukan dengan tubuhnya, dengan tubuh kemuliaan, menjadi satu hakikat manusia yang sempurna di sana, yang tidak lagi bisa berbuat dosa, maka saya kan nanti pun di neraka ya, bukan hanya rohnya ya, yang akan mendapat siksaan. Karena hakikat manusia mengharuskan ada roh dan tubuh. Kalau saya meyakini di neraka pun nanti pada hari kebangkitan akan orang-orang yang sekarang menderita rohnya, itu akan penderitanya jauh lebih luar biasa ketika mereka menderita juga dengan tubuhnya. Lanjut, kalau ada yang bertanya lagi. Kasih mic ya Wali. Sekarang kan banyak perang-perang mesti ya. Perang-perang itu orang tentara-tentara tuh mati kena tembak, ada juga manusia mati di bom-bom itu bagaimana mesti? Apa jiwanya itu masuk neraka kan bagaimana? Orang masuk neraka atau surga bukan karena cara matinya dibom atau main bulu tangkis lalu serangan jantung, bukan itu ya. Surga itu kalau dia percaya maka dia mati rohnya ke surga. Apakah ditembakkah, jatuh dari pesawat kah, atau kepleset di manakah? Percaya atau tidak percaya Wali masalah surga itu? Orang yang percaya aja. Ya, yang percaya ke surga, ya. Ya. Kalau roh kan apa tubuh ini kan bertumbuh kan maksudnya kan. Roh jiwa itu bertumbuh juga enggak? Roh jiwa manusia itu. Karena di dalam roh atau jiwa itu di sana ada intelektualitas. Ada keinginan, ada kemauan, ada merasa, ada pengetahuan. Maka bertumbuh dalam pengertian itu. Bukan bertumbuh dalam dulunya rohnya kecil-kecil ya. Rohnya kecil, lama-lama jadi roh SD, roh SMP. Bukan itu tentunya. Kalau tubuh kan tidak kelihatan tuh pertumbuhannya ya. Dilihat dari berat badannya, tingginya kan begitu. Kalau roh tentu ukurannya bukan itu. Roh itu lebih ke apa ya? Sesuatu yang tidak terlihat lah. Di dalam iman kita kan kita ini kan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Maka di sini terjadi pertumbuhan roh atau rohani itu dalam pengenalan kita. Menjadi pengenalan yang semakin bertambah, bertumbuh, kira-kira begitu. Lebih ke situnya ya, lebih ke aspek-aspek pengenalan, aspek pengetahuan, itu pasti mengalami pertumbuhan. Bahkan di surga sekalipun, kita akan terus mengalami pertumbuhan itu. Karena di surga kita belum mengenal Allah 100%. Jadi bertumbuh dalam pengertian itu. Orang yang tidak percaya, ya rohnya tidak bertumbuh. Karena dalam hal rohaninya kan mati. Bukan rohnya mati, tapi rohaninya mati. Sehingga tidak memungkinkan rohnya itu mengalami pertumbuhan. Kurang menjawab ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Tidak mungkin roh Allah dan roh manusia itu sama. Roh Allah itu kan sempurna, tidak akan ada pertumbuhan perkembangan dalam hal apapun. Dalam pengetahuan dia sudah sempurna. Dalam pemikiran dia sempurna, dalam kebijaksanaan dia sempurna. Kita kan tidak, kita mesti belajar. Sempurna. Ya. Lagi? Iya, sesuatu yang pasti tidak seperti pertumbuhan atau perkembangan jasmani ya, karena beda, elemennya beda. Lagi? Oh iya, silakan ya. Musa. Tadi Musa tadi ada ngomong bahwa pikiran manusia itu ada di dalam jiwanya itu ya Musa ya. Iya. Nah kita kalau di dalam dunia ini kan berpikir, begitu kan? Berarti jiwa kita dengan pikiran itu kan menyatu gitu kan?
Iya. Kita berpikir, pokoknya ada proses itulah. Iya. Apakah nanti di dunia kekekalan itu juga ada proses pemikiran itu, jiwa itu? Nah lalu yang kedua, ini saya merenungkan yang kisah orang kaya dan Lazarus itu. Nah di situ kan kebanyakan yang lebih banyak berpikir si orang kaya itu, Musa. Kalau di Alkitab kan di situ Lazarus tidak banyak dibicarakan, dia ngomong gitu. Apakah nanti di dalam dunia itu yang menjadi beban pemikiran lebih banyak ke orang kaya itu, artinya orang dalam neraka seperti itu. Saya coba ini aja sih, memikir seperti itu. Ya, Iya. makasih, Musa. Jadi proses berpikir itu akan terus ada. Bahkan di dalam kekekalan kita pasti berpikir, karena hakikat kita itu tubuh dan roh itu akan selalu melekat, bahkan sampai di surga nanti ya. Hanya memang tubuhnya kan tubuh kemuliaan, tapi roh atau jiwa yang disempurnakan tetap adalah roh jiwa yang berpikir terus. Di sana kita terus mengenal Tuhan kok. Terus mengenal Tuhan. Makin bertambah, makin bertambah. Di dalam kesempurnaan ada pertambahan itu, ada pertumbuhan itu. Lalu apakah gambaran orang kaya dan Lazarus itu mewakili sebuah gambaran keseluruhan? Jawabannya tidak. Karena kisah itu penekanannya bukan masalah siapa banyak berpikir dan siapa sedikit berpikir, bukan itu. Ya, bukan berarti di surga kita seperti Lazarus yang dipeluk Abraham jadi tenang, seperti orang semedi, bukan. Karena gambaran itu atau kisah itu penekanannya bukan, sekali lagi bukan siapa yang lebih banyak berpikir di orang di neraka atau di surga, bukan. Penekanannya hanya tentang masalah tadi, kehidupan setelah kematian itu akan ada dua tempat seperti itu. Bahwa dalam cerita itu tidak dikisahkan Lazarus yang banyak berpikir, bukan berarti bahwa di dalam kekekalan itu seperti itu semua. Ya, karena lagi-lagi konteks penekanannya bukan masalah siapa banyak berpikir dan siapa sedikit berpikir. Yang pastinya di surga kita tetap berpikir. Ada aktivitas. Kemudian terakhir Musa, apakah nanti di dalam dunia kekekalan itu jiwa kita yang tadi Musa sampaikan tadi kan kita memikirkan tentang Allah kan, semakin hari memikirkan apakah akan mencapai suatu titik kita betul-betul sempurna mengenal Allah di sana gitu nah. Tidak akan pernah sempurna dalam pengenalan akan Tuhannya ya. Hidupnya sempurna iya, tapi untuk mengenal Tuhan sampai benar-benar 100% mengerti dan sepenuhnya, tidak akan. Karena bagaimanapun status kita tetap sebagai ciptaan. Tetap meskipun kita sudah di surga, tetap kita sebagai ciptaan yang ada keterbatasan. Tidak mungkin yang terbatas bisa memahami 100% yang tidak terbatas. Tetap akan ada hal misteri yang tidak akan Allah singkapkan. Tetap akan ada seperti itu. Justru itulah yang akan membuat kita kagum. Kalau semua kita sudah tahu ya, oh Allah itu gini-gini. Kita tidak akan kagum lagi karena kita sudah tahu semua. Kekaguman itu kan muncul dari ketidakmampuan kita kan untuk memahami sesuatu. Seperti kita ini orang gak terlalu bisa ngelukis ya. Lihat satu lukisan yang sangat rumit dan sangat indah. Kita kagum, kok bisa ya orang ngelukis kayak begini. Kenapa kita ngomong begitu? Ya karena kita tidak bisa melukis kayak begitu. Coba kalau kita bisa melukis lebih baik daripada itu. Ya kita lihat lukisan itu biasa, gampang. Justru kalau kita bisa memahami Allah 100% kita akan kehilangan kekaguman akan dia. Justru misteri-misteri dari pribadi Allah itu akan menjadi salah satu faktor di mana kita mengagumi dia. Betapa luar biasa dia melampaui segala pengetahuan dan pikiran kita. Tetap kita tak mungkin mengenal Allah secara sempurna termasuk dalam kekekalan. Akan tetap akan ada misteri-misteri Allah yang karena dia tidak terbatas itu. Artinya seperti di firman Tuhan ya atau di mana itu kita itu dituntut untuk sempurna seperti Kristus. Ya. Nah berarti kalau lihat dari Musa sampaikan ini itu berarti sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak mungkin sempurna gitu Musa ya. Sempurna seperti Kristus bukan berarti sempurna benar-benar 100% dalam pengertian dia maha kuasa, kita maha kuasa. Dia maha tahu, kita maha tahu. Bukan, tapi semua dalam hal dia maha kuasa, kita maha kuasa, tidak seperti itu tentunya. Tapi terutama penekanannya pada hal hidup yang diubahkan dalam karakter kita. Menuju pada benar-benar kesucian yang absolut lah. Ya, meskipun karena di surga kita juga nanti kesempurnaan itu kan hanya kita dapatkan setelah meninggal dunia saja. Selama di dunia itu tidak mungkin sempurna ya, sehebat-hebatnya kita, tidak bisa.
Kita ini tidak mungkin sempurna, kita nantinya disempurnakan. Kita tidak mungkin mengusahakan kesempurnaan, kecuali nanti setelah meninggal kita disempurnakan. Karena begitu berada di surga, kita punya status sudah tidak bisa berdosa. Kalau di dunia kan kita bisa berdosa, bahkan kita berdosa. Tapi begitu di surga nanti status kita lebih mulia daripada Adam. Kalau Adam kan bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Kita di surga nanti sudah statusnya tidak bisa berdosa. Karena siapa? Karena Tuhan yang menyempurnakan kita tadi. Maka kesempurnaan dalam hal itulah yang menjadi bagian kita. Bukan kesempurnaan masalah kemahaan Allah. Tidak mungkin kita miliki kalau bagian itu. Terima kasih Musa. Sama-sama. Yang lain? Mau tanya Kevin, Cecia, Hoven? Ya. Oke, yang terakhir ya. Secara aplikatif, apa sih yang bisa kita aplikasikan dengan mengetahui bahwa hakikat kita manusia itu dua bagian. Tubuh dan jiwa atau roh. Ada yang mau jawab? Apa aplikasi praktis dari pelajaran malam hari ini? Bahwa kita mengetahui bahwa kita ini ada dua bagian, tubuh dan jiwa atau roh. Aplikasi praktisnya. Apakah kita cuma sekedar tahu, oh iya, hakikatku manusia, sebagai manusia aku ini adalah ada dua bagian, tubuh dan jiwa atau roh. Jiwa dan roh itu sama, apakah cuma itu? Kalau itu ya baca aja selesai sudah ya. Apa bagian ini manakah yang tubuh atau roh kita, jiwa kita? Bukankah banyak orang ya itu lebih mementingkan yang tubuh, mengabaikan yang roh. Mementingkan yang materi, mengabaikan yang rohani. Contohnya gampang ya. Kalau sakit, segera berusaha cari obat ya. Kalau lapar, segera cari makan. Kalau haus, segera cari minum. Kenapa ini tubuh ini? Begitu berat badan berlebih, olahraga. Luar biasa ya. Pakai tenaga, waktu, dana, bagaimana supaya tubuh ini bisa bagus. Ini bukan hanya salah, ini tidak salah. Tidak salah loh, baik. Justru kalau kita tidak lakukan, salah. Ini baik, tapi menjadi tidak baik adalah ketika kita hanya memperhatikan yang tubuh kita. Yang rohani kita tidak perhatikan. Jiwa yang haus dan dahaga akan firman Tuhan kita abaikan. Hubungan dengan Tuhan kita abaikan. Pelayanan kita abaikan. Hal-hal rohani kita abaikan. Sehingga seringkali kita tidak seimbang begitu loh. Ya kita hanya pedulikan yang tubuh yang kelihatan. Tapi kita tidak perhatikan roh atau rohani kita. Ya, sehingga dengan belajar malam hari ini kita diingatkan. Kamu dua bagian loh. Tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jangan hanya perhatikan tubuhmu tok. Perhatikan juga rohmu, jiwamu. Hubunganmu dengan Tuhan, perhatikan itu. Tapi tentu juga ekstrim yang satu salah juga ya. Tidak mau perhatikan yang tubuh. Ya, kalau sakit tidak usah berobat dah. Ya, mau tubuhnya gimana, mau sakit-sakitan biarin aja. Yang penting doa terus. Yang penting baca Alkitab terus. Yang penting bersekutu terus. Itu juga salah itu begitu. Itu juga salah. Baik tubuh maupun jiwa atau roh itu tetap harus kita sama-sama perhatikan. Alkitab mengatakan apa? Paulus mengatakan apa? Latihan badani itu terbatas gunanya. Berarti ada gunanya. Tapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Paulus mengingatkan, jangan cuma latih tubuhmu. Latih imanmu, rohanimu. Karena kamu itu dua bagian tubuhmu dan jiwamu. Nah, kita diingatkannya secara praktis untuk tidak hanya memperhatikan yang tubuh saja, tapi jiwa. Nah, ini penting untuk kita juga
sebagai orang tua ya yang punya anak, jangan hanya mengawasi, memberikan nutrisi hanya pada hal yang materi. Sekolah, kasih sekolah yang terbaik. Sakit, cari dokter yang terbaik. Tapi tidak pernah pikirkan mesti pelayanan, mesti ke gereja. Kan seringkali begitu juga ya. Oh, anakku nanti itu mau kuliah di luar negeri, di satu universitas yang terkenal luar biasa. Wah, supaya jadi orang yang pintar sekali, bagus, punya kemampuan seperti itu bagus. Tapi pernah mikir enggak? Di sana ada gereja enggak? Di sana mereka pelayanan enggak? Oh, enggak penting, enggak penting. Yang penting mereka sekolah dulu, jadi orang pintar dulu. Nah, ini kan sesuatu yang keliru besar. Ini hanya memperhatikan yang tubuhnya tok. Memperhatikan yang sementara aja. Yang rohani yang bahkan Paulus mau lebih penting itu malah tidak diperhatikan. Nah, akhirnya di sini diingatkan kita ini dua hal loh ya, tubuh dan jiwa. Tubuh diperhatikan, jiwa dan roh lebih lagi. Karena tubuh yang kita punya sekarang nanti akan hancur. Yang percaya akan diubahkan nanti tentunya ya. Tapi jiwa ini kekal adanya, roh ini kekal adanya. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kita ini menghabiskan banyak waktu, tenaga, daya, dana untuk sesuatu yang sementara. Tapi untuk sesuatu yang kekal kita tidak perhatikan. Kita akan menjadi orang yang diberikan akal tapi yang paling tidak masuk akal. Ketika kita tidak mau peduli pada hal yang rohani. Karena itu malam hari ini kita diingatkan, yuk selain perhatikan tubuh, perhatikan juga akan pertumbuhan rohani, perhatikan akan jiwamu, perhatikan akan rohmu, relasimu dengan Tuhan. Karena engkau bukan hanya tubuh, tapi engkau tubuh dan jiwa atau roh. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyapa kami dengan kebenaran-Mu melalui kelas ini, bahwa Engkau menciptakan kami dengan dua bagian yang penting, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Bahkan Kristus menebus kami, juga menebus keseluruhan hidup kami, tubuh kami, dan jiwa atau roh kami. Karena Tuhan tolonglah kami dengan dua elemen penting dalam hakikat kami sebagai manusia. Untuk kami memperhatikan kedua-duanya. Bukan hanya memperhatikan tubuh yang satu hari akan makin merosot kekuatannya, bahkan akan kembali menjadi debu. Lebih lagi mampukan kami untuk memperhatikan yang rohani, pada roh atau jiwa kami. Biarlah kebenaran ini boleh menggelisahkan kami. Yang mungkin selama ini hanya perhatikan yang tubuh saja. Tapi tidak terlalu peduli dengan pertumbuhan akan rohani kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dengan berdoa kira kami boleh terus setia dalam mengikuti kelas-kelas berikutnya. Sehingga kami lebih lagi mengenal apa yang Engkau ingin kami kenal. Lebih banyak tahu apa yang Engkau ingin kami ketahui. Dan biar dengan itu kami boleh mengalami kebenaran-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih, kami bersyukur lepas pada malam hari ini kami mengakhirinya dalam nama Yesus kami berdoa.